Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala karunia-Nya masih memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di acara yang kita nanti-nanti. Yang kedua, marilah kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang. Selamat datang kepada hadirin yang berbahagia dalam majelis taklim Ustadz Afifullah bersama saya Mimatur Rahmah yang akan memandu majelis taklim hari ini bertajuk Makna Lelah dalam Kehidupan dan Implikasinya bagi Akhirat. Sebelum kita menuju ke acara utama, marilah kita membaca suratul Fatihah agar acara kita hari ini diberi kelancaran hingga akhir. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, kini saatnya kita untuk memperkaya iman, menyejukkan hati melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Afifullah. Kepada Ustadz Afifullah dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, lebih-lebihnya nikmat iman dan Islam. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarganya dan sahabatnya yang mulia. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, semua orang di dalam kehidupan di dunia ini pernah atau bahkan sering merasakan lelah. Karena di dunia ini adalah tempat orang bermujahadah, tempat bersusah payah. Tidak ada yang didapatkan di dunia ini dengan cara yang mudah, karena tabiat dunia memang tempat bercocok tanam, bukan tempat membentuk hasil yang mudah didapatkan. Kalau kita melihat kehidupan para petani dan pekerja di ladang, di sawah, di kebun, kita akan melihat kelelahan, keletihan, dan kesusahpayahan yang luar biasa. Begitulah tabiat dunia, berbeda dengan tabiat di surga. Di surga semuanya didapatkan dengan cara yang mudah. Bahkan dalam sebagian riwayat, seorang perempuan di surga yang menginginkan anak, maka hari itu juga Allah akan mengabulkannya. Jika ia menginginkan anak dengan spesifikasi tertentu, maka Allah akan memberikannya tanpa harus mengandung selama 9 bulan. Karena di sana ia adalah seorang ratu yang tidak perlu lagi bersusah payah. Dan di surga jika seseorang menginginkan makanan, maka Allah akan memberikan makanan itu dengan sangat mudah. Bahkan ketika ia menginginkan buah-buahan, pohon itu akan merunduk agar dia tidak bangun dari tempat duduknya. Tetapi jika ia ingin berjalan-jalan di kebun surga, memetik sendiri sambil membawa keranjang yang indah, Allah juga akan memperkenankan keinginannya semua yang ia mau. Berbeda dengan di dunia ini, di dunia apapun yang kita inginkan harus melalui mujahadah, melalui ikhtiar. Bahkan untuk sekedar tiduran pun Allah mentakdirkan tidur itu juga bisa melelahkan. Tidur aja capek, duduk capek, berdiri pun capek. Ada orang yang duduknya capek akhirnya berdiri, ada juga yang duduknya capek akhirnya duduk. Perjalanan naik kereta dari
Jawa ke Bandung, atau dari Semarang ke Malang, dari Surabaya adalah 10 jam. Itu juga capek. Bahkan perjalanan dari Bandung ke Jakarta 3,5 jam pun akan merasa capek. Ataupun naik mobil online, duduk saja di belakang atau di samping sopir, pasti akan merasa capek. Jadi kalau ada orang yang ingin menghindar dari rasa capek melakukan apa-apa, itu hal yang keliru dan naif. Bagaimana bisa menghindari lelah, menghindari kebosanan, menghindari beban hidup, sedangkan kita masih berada di dunia yang tempatnya lelah dan menyusahkan. Satu-satunya cara menghindari rasa lelah ialah dengan cara masuk surga. Tapi itu tidak terjadi sekarang. Kita harus meninggal dulu, dan belum tentu ada orang yang ingin meninggal sekarang. Kalau para sahabat, mereka enak mendapat jaminan surga. Bilal sebelum meninggal, Rasulullah sudah bilang, dengan apa engkau mendahuluiku ke surga, wahai Bilal? Dengan wudu dan sholat syukur. Begitu juga sahabat yang lain yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan azab. Tapi kita tidak ada jaminan apapun di akhirat kecuali dengan ikhtiar dan mujahadah. Maka alangkah naifnya jika seorang berusaha menghindar dari rasa lelah, dari susah payah, dan dari beban hidup. Karena itu tidak mungkin dilakukan selama kita masih di dunia yang perlu kita pilih adalah mau lelah untuk hal yang sia-sia atau mau lelah untuk sesuatu yang bernilai ibadah kepada Allah. Karena dua-duanya lelah. Ada orang yang pergi ke masjid lelah, ada juga orang yang berbuat maksiat juga lelah. Apakah beribadah lelah lalu bermaksiat tidak lelah? Banyak orang yang berbuat dosa juga lelah, bahkan kita mungkin pernah merasakannya. Malam hari berbuat dosa lelah, akhirnya tidur sepanjang siang hari. Siang hari berbuat dosa lelah, akhirnya tidur sepanjang malam hari, sama-sama lelah. Bedanya lelah satunya akan diganjar oleh Allah dengan kebaikan di dunia dan di akhirat, sedangkan yang satunya akan berujung pada penyesalan. Maka pada malam ini mari kita renungkan beberapa nasihat dari Al-Quran maupun hadis tentang bergantung menjadi orang yang setiap hari tetap lelah, tetap banyak beban, tetapi beban itu mudah-mudahan menjadikan kita mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, manusia itu seperti 100 ekor unta. Manusia seperti seekor unta yang hidupnya hanya untuk disembelih pada airnya. Unta kalau disembelih sambil berdiri, kalau ayam dan bebek disembelih sambil dipegang. Kambing dan sapi dibaringkan, tapi unta disembelih sambil berdiri. Nabi menggambarkan manusia dengan unta karena di Arab unta adalah hewan yang paling akrab dalam kehidupan sehari-hari, berbeda dengan kita yang lebih mengenal ayam, kambing, atau sapi. Nabi mengambil perumpamaan yang bisa kita ganti sesuai budaya, tapi perumpamaan terbaik adalah unta. Manusia, kata Nabi, seperti 100 ekor potong unta yang hidupnya hanya untuk makan, minum, tidur, dan berkembang biak. Setiap hari hanya itu saja yang dilakukan, tidak ada yang istimewa, tidak ada hewan ternak yang tiba-tiba sholat. Karena tugas atau misi mereka hanya makan, minum, tidur, dan berkembang biak. Manusia secara umum mirip dengan unta seperti itu. Dari 100 orang, hampir semua
seperti unta yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Makan, tidur, istirahat, punya keluarga, pamilitan, liburan, dan makan di rumah, jalan-jalan, dan seterusnya. Nabi menyebutkan mereka hidupnya hanya untuk dirinya dan keluarganya sebagai iblis mi'ah. 100 ekor unta kurang istimewa, tapi Nabi tidak menghina dan merendahkan, hanya mengatakan mereka tidak istimewa, bukannya najis atau sesat. Nabi melanjutkan, hampir-hampir antara 100 ekor unta itu tidak mendapatkan satu pun yang dikenal dengan nama rahilah. Rahilah berasal dari kata rihlah, artinya perjalanan. Rahilah adalah unta yang bertugas membawa beban tuannya dalam perjalanan panjang, baik untuk berdagang maupun berperang. Untuk unta itu punya misi lain selain makan, minum, berkembang biak, terus dipotong. Misinya lebih keren, yaitu membawa beban. Punggungnya adalah punggung yang berkah karena selalu membawa beban tuannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy melakukan rihlah, perjalanan berdagang pada musim dingin dan musim panas, membawa barang dengan yang berbeda sesuai musimnya. Unta rahilah adalah unta yang lebih kuat fisiknya, lebih tangguh dan lebih kuat ingatannya sehingga tidak mudah tersesat di padang pasir. Jarang unta rahilah tersesat, biasanya yang tersesat adalah unta biasa. Nabi SAW bersabda, jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Seperti khairul linnas afa'um linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memilih lelah dalam kebaikan, menjadi rahilah yang membawa manfaat dan kebaikan bagi banyak orang, dan kelak Allah akan balas dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Sekian dari saya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah, Ustaz. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada hadirin yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa. Izin bertanya, bagaimana pandangan Islam memaknai mujahadah, berusaha payah dalam menjalani kehidupan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia. Saya ingin bertanya, dalam konteks ceramah, bagaimana kita bisa menghubungkan antara kerja keras di dunia dan harapan pahala di akhirat? Oke, baik, saya akan Arek kok. Baik, kepada Ustadz Afifullah dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kita tadi. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Salwa. Bagaimana pandangan Islam memaknai mujahadah dalam menjalani kehidupan? Dalam Islam, mujahadah dipandang sebagai bentuk perjuangan spiritual dan fisik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Istilah ini berasal dari kata jihad yang berarti berjuang secara sungguh-sungguh. Mujahadah an-nafs, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, adalah bentuk tertinggi dari jihad menurut sebagian ulama. Islam mengajarkan kita
bahwa kehidupan di dunia ini adalah tempat ujian. Oleh karena itu, bersusah payah dalam menjalani kehidupan, baik dalam mencari nafkah yang halal, menahan diri dari maksiat, maupun berupaya terus memperbaiki diri. Pertanyaan yang kedua dari Mbak Tias, bagaimana kita bisa menghubungkan antara kerja keras di dunia dan harapan pahala di akhirat? Hubungan antara kerja keras di dunia dan pahala di akhirat dapat dijelaskan dengan menekankan bahwa Islam tidak memisahkan urusan dunia dari akhirat. Setiap usaha yang dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal akan bernilai ibadah dan berbuah pahala. Misalnya, bekerja keras untuk menghidupi keluarga, menuntut ilmu, atau melayani masyarakat. Semua itu akan diniatkan karena Allah akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Terima kasih kepada Ustadz Afifullah atas tausiah yang sudah diberikan. Semoga dengan ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah datang pada hari ini. Semoga kita mendapatkan nilai positif dari acara kita hari ini, dan semoga bisa memberikan dampak baik untuk kedepannya. Saya Nimatur Rahmah selaku pembawa acara hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.